waktu kembali untuk sama-sama boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik sekalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Mana suaranya? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, kita akan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa, kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami semua sungguh merasakan bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang begitu sempurna untuk setiap kami dan keluarga kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang sangat baik, kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Pakailah tangan kami, pakailah mulut kami, dan seluruh hidup kami hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan waktu ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, Miss undang semua teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan satu pujian ini dengan penuh sukacita. Sama-sama bilang music. Kalau begitu, jangan duduk dulu. Kita masih ada satu lagu lagi. Yuk semuanya sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Strong and we are brave. He's true to be our God.
will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. Hey! Hey! We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our God today. And the darkest night, our God will give us strength. And we are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. We will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. We will stand strong. We will stand strong. Hey! Hey! Yeay! Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Mari adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau terus berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan di sepanjang hidup kita, mulai dari kecil sampai kita besar nanti. Adik-adik sekalian besar nanti tetap hanya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita kembali mengangkat pujian ini. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Shalom adik-adik. Kita senang sekali ya bahwa kita sama-sama bersyukur akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakan Paskah, Dia bangkit, Dia menang atas maut. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur
kami punya Tuhan yang hebat, yang menang atas maut. Dan hari ini kami mau belajar bahwa kebangkitan Tuhan menjadi bukti bahwa keselamatan kami di dalam Tuhan Yesus adalah benar. Tuhan benar-benar bangkit. Dan kami yang percaya kepada Tuhan pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Berkati kami semua, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Kantoni mau panggil nih temannya Kantoni, Sukri. Masih inget nggak? Ya dong, masih inget dong harusnya sama aku mah. Iyalah, masa kamu nggak diinget? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau nggak inget juga. Oh iya. Hei Sukri. Tunggu dulu dong, aku mau bilang ke teman-teman. Selamat Paskah semuanya. Oh iya, selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus telah bangkit, dia menang. Yuhu, pepepepet. Waduh. Soalnya aku nggak ada nafiri atau trompet, jadi pepepepet. Iya. Hei Sukri, ngomong-ngomong ya tentang Paskah, kamu tahu nggak sebenarnya Paskah itu bukan hanya tentang kebangkitan. Oh iya? Masa sih? Iya, Paskah itu perintah Tuhan kepada orang Israel ketika mereka itu mau keluar dari Mesir. Ingat nggak? Tulah ke-10. Oh iya, aku tahu tuh. Tentang anak sulung yang mati. Iya. Mati. Iya betul, mati ya. Anak sulung Israel, bukan anak sulung Israel. Salah ya, anak sulung Mesir. Iya, anak sulung Mesir yang mati. Tapi sebelumnya Tuhan udah kasih perintah tuh supaya mereka membubuhkan darah anak domba di pintu mereka. Jadi pada saat tulah itu dilaksanakan, malaikat itu datang dan ketika melihat pintu orang Israel, kemudian dilewati. Makanya Paskah itu artinya dilewati atau melewati. Oh, ya. Aku bisa bayangkan nih. Misalkan aku jadi malaikatnya nih ya. Ya, Aku bisa. Mana ini yang mau aku bunuh? Ada darah. Lewat. Ada darah lagi. Ini rumah siapa sih nih? Orang Israel apa Mesir nih? Ada darah lagi. Lewat. Aduh. Ya, betul kayak gitu ya. Jadi darah itu sebagai penanda siapa yang di rumahnya di depan pintunya itu ada darah anak domba, mereka diselamatkan, dilewati. Uhuy. Permisi, saya cuma numpang lewat. Iya betul ya. Nah, itu juga berbicara tentang Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Nah kali ini berarti pada saat Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, itu berbicara tentang Tuhan yang bangkit. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Betul. Menang atas maut, menang atas dosa. Iya betul Sukri. Ngomong-ngomong ya, kamu tahu nggak tokoh-tokoh pada saat peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus? Ya tahu lah. Ada Maria, ada perempuan-perempuan yang lain tuh yang pagi-pagi tuh datang cek bawa minyak gosok. Bukan, masa minyak gosok? Minyak kayu putih. Bukan, masa minyak kayu putih? Iya, ya emang Tuhan Yesus mau dipijit kali ya? Bukan, ya. Tapi mereka bawa rempah-rempah karena mereka belum sempat memberikan rempah-rempah pada tubuh Tuhan Yesus, pada mayat Tuhan Yesus ya. Setelah diturunkan dari salib, karena waktu itu mereka lagi persiapan merayakan Paskah. Jadi buru-buru, makanya pada hari yang ketiga itu mereka mau bawa rempah-rempah ya setelah Sabat itu. Oh iya betul ya. Ya, terus siapa lagi? Ada Petrus. Ya. Yohanes yang lari duluan tuh ke kubur. Iya betul ya. Terus ada siapa lagi Sukri? Ada Thomas. Ya, Thomas yang tidak percaya. Yang bilang sebelum aku colok tuh ya bekas paku di tangan sama di lambungnya. Nggak percaya dia. Iya. Ya. Gembala gimana gembala? Mana ada gembala? Gembala mah Natal. Oh bukan ya? Gembala itu yang bukannya jaga domba kan? Iya itu Natal. Orang Majus yang bawa persembahan.
Itu kan buat rempah-rempah. Bukan, itu Natal, sayang. Aduh, ini suka kecampur-campur nih gimana sih? Ya, itulah cerita tentang Paskah ya. Tapi Kak Antoni ingat ada sebuah buku cerita yang pernah Kak Antoni baca. Dan ini juga berkaitan loh dengan Paskah. Yang menceritakan bahwa benar Tuhan Yesus itu bangkit. Apa itu? Nah, kalian penasaran gak? Kira-kira apa ya? Iya ya, apa ya? Pokoknya dia ini tuh kecil banget. Seringkali diabaikan. Seringkali nggak kelihatan. Dan mungkin banyak orang merasa jijik. Oh, tidak kecil menjijikan. Oh. Nah, Kak Antoni mau ceritain nih. Si makhluk kecil ini. Oke? Kamu masuk ya. Kak Antoni mau cerita tentang makhluk ini. Dan bagaimana cerita ini juga membuktikan bahwa iya, apa yang Alkitab katakan tuh benar, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kubur kosong. Oke, aku masuk dulu ya guys. Ya, masuk. Yuk. Nah, siapa ya makhluk kecil ini yang suka terbang, yang mungkin juga hidupnya di tempat yang kotor, ya? Kita seringkali kalau melihat nih langsung menjijikan gitu ya, atau mungkin kita bilang aduh bau banget gitu ya. Biasanya ini dia berada di tempat yang bau, yang jorok, yang memang hobinya itu ya berada di tempat sampah. Tapi dia juga suka yang namanya bangkai. Ayo kira-kira apa? Ya, lalat. Adik-adik, kalian tahu lalat ya, kecil, menjijikan, yang kita ini jorok. Nah, lalat ini pada waktu itu ya, dia itu seneng makan. Nyam. Wah, pokoknya ya, kalau ada tempat sampah itu menjadi tempat kegemaran dia, favorit dia. Tiba-tiba ada teman lalat yang lain kemudian datang dan bilang, "Hey guys, sini, kumpul. Aku punya sesuatu nih, berita yang baik buat kita, dan ini makanan yang enak. Kemarin nih aku baru lihat, ada mayat baru. Mayat ini ya, wah dulu, kalau aku denger kayaknya nih penting banget nih orang ini ya. Mayat ini, itu kemudian masuk ke dalam satu kubur baru. Memang ditutup ya dengan batu yang besar. Manusia nggak bisa masuk. Tapi kan kita lalat-lalat kecil, kita bisa masuk guys. Ayo siapin. Ini nih, aku kalau udah hitung ya, ini kira-kira udah 3 hari. Ini waktunya tubuhnya itu membusuk dan kemudian baunya menyengat, lalu kemudian kita bisa makan. Ayo guys, siap. Ayo cepat. Mana komandan kita? Panggil. Wah, lalu ya, dengan dipimpin sama komandan lalat itu, mereka maju, gitu ya, semangat, asik, ini makanan enak. Tapi, pada saat mereka sampai di tempat yang dimaksud, yang kubur itu, mereka kaget. Hah? Kok batunya kebuka? Katamu batunya ketutup. Iya, kemarin aku lihat kok itu batunya ketutup, disegel lagi. Tapi kenapa sekarang malah batunya terbuka? Gak taulah, tapi cobalah kita masuk. Ini makanan lezat. Mereka lalu kemudian masuk. Dan mereka pas masuk ke dalam kubur itu, mereka lihat mana ini makanannya? Gak ada, cuman kainnya doang. Ternyata mayatnya gak ada.
Jangan-jangan ini dicuri lagi. Wah, itu ya lalatnya udah ngebayangin tuh, mereka udah ngiler ngeces gitu ya. Malah nggak ada makanannya. Lalu mereka nangis, mereka sedih karena nggak ada makanan mereka itu. Lalu mereka lihat tiba-tiba ada yang berlari. Ya. 2 orang murid berlari. Ada 2 orang yang berlari. Lalu kemudian mereka cepat-cepat berlari, melihat kubur itu, dan mata mereka itu melongo luar biasa. Mereka berpikir bahwa, aku dengar mereka bilang, tubuh guru dicuri, tubuh guru diambil orang. Aduh, mereka itu sedih banget. Lalu kemudian aku juga melihat ada seorang perempuan yang masih terus menangis di dalam taman dekat kubur itu. Dia sedih. Tapi tiba-tiba ada yang mendekati dia. Dan aku mendengar seorang pria itu berkata, "Hei ibu, kenapa kamu menangis?" Si perempuan itu mengatakan, "Kasih tahu dong, kalau kamu siapa yang mengambil tubuh guruku ini." Wah, lalu kemudian pas dilihat sama perempuan itu, dia baru sadar. Baru sadarnya bukan pada saat pas melihat, tapi si pria itu mengatakan, "Maria." Dia menyebut namanya Maria. Dan si perempuan itu yang namanya Maria, dia kemudian menoleh dan bilang, "Rabuni," artinya guru. Wah, ternyata pria itu adalah Yesus. Yesus yang bangkit. Yesus yang diincar sama lalat-lalat itu untuk dimakan karena memang sudah waktunya pembusukan. Tapi Yesus bangkit. Ya, memang Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus kasih tahu kepada Maria, "Kamu harus kasih tahu kepada murid-murid yang lain bahwa aku telah bangkit." Nah, adik-adik, Tuhan telah bangkit. Yesus telah bangkit dan memang kubur kosong. Dia tidak ada di sini kalau kata malaikat, ya. Karena dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang. Rasul Paulus bilang bahwa kita tanpa kebangkitan, ya, iman kita, kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, iman kita itu adalah iman yang bohong. Tapi kita tahu, Alkitab mencatat, Yesus bangkit. Artinya, iman kita adalah iman yang benar di dalam Tuhan Yesus. Dan kita yang percaya, kita diselamatkan. Dia di atas kayu salib, dia menanggung dosa kita. Kita yang seharusnya dimurkai, tapi Tuhan tidak memurkai kita karena kita percaya kepada Tuhan. Kita yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan tidak menghukum kita. Tapi karena iman kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memulihkan kita, dan Tuhan mau kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang menyatakan bahwa, "Hei, Tuhan itu tidak mati, tapi Tuhan bangkit." Jadi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur bahwa Tuhan kita telah bangkit dan keselamatan di dalam Tuhan memulihkan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang bangkit, yang menang atas maut, dan kami bersuka cita. Hari ini kami boleh sama-sama merayakan Paskah. Artinya kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Apa yang kami percayai itu benar. Dan hari ini kami mau belajar untuk terus hidup di dalam pengharapan, di
di tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati negeri ini di tengah segala upaya untuk melawan virus corona. Tuhan yang memberikan hikmat untuk para pemimpin supaya mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, biarlah di dalam Paskah ini kami mengingat Tuhan yang bangkit, kami punya pengharapan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah bersama-sama mengikuti rangkaian ibadah ini. Dan biarlah kita sama-sama mengingat Tuhan Yesus telah bangkit. Kita punya pengharapan. Dan biarlah kebangkitan Tuhan memberikan semangat buat kita untuk kita hidup berubah, mengasihi Tuhan. Karena keselamatan dari Tuhan mengubahkan hidup kita. Mari kita mengarahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.